Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah ilmu dakwah. Ini teman-teman semester 2. Senang sekali rasanya kita bisa ketemu di pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang media dakwah. Tapi sebelumnya, tentu sebagaimana biasa kita awali dulu perkuliahan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Baik, sebelumnya kita juga akan saya absen dulu dah teman-teman yang hari ini sudah hadir di kelas. Ada Su'latu Diva Ubaid Suwaibah, hadir ya. Kemudian Tisa Delavena Widodo, hadir. Oke, terima kasih. Ayu Lestianingsih, Ayu hadir. Albi Lutfi Hakim, hadir. Muhammad Afifullah, hadir. Fadil Humam, ada. Akbar Firmansyah, Akbar hadir. Kemudian Bara Mustika, Bara hadir. Oke, baik. Sebelum masuk ke sesi materi, sebagaimana biasa ya, biar pagi ini kita semangat, kita yel-yel dulu ya kan. Nanti kalau saya teriakkan Prodi KPI, nah teman-teman jawabnya Jaya, Jaya, Jaya gitu ya. Oke, siap ya. Nanti kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabnya mantap, mantap, mantap gitu ya. Iya, biar semangat pagi-pagi ya kan. Kita mulai ya. Prodi KPI, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, apa kabar hari ini? Mantap, mantap, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya ini kan biar inilah ya, kebiasaan kita di KPI kan gitu, biar kalau pagi-pagi semangat ya kan. Oke, nah kita akan masuk ke media dakwah ya. Tema kita hari ini media dakwah. Cuma saya ingin mereview dulu pertemuan kita minggu lalu. Masih ingat ya, minggu lalu kita membahas tentang mitra dakwah. Mitra dakwah itu audiens, jamaahnya, orang yang menjadi sasaran dakwah. Masih ingat? Kalau misalnya mitra dakwah itu dibagi dari tingkat pengetahuannya. Nah, kalau tingkat pengetahuannya apa aja nih, Mas Fadil? Kalau mitra dakwah itu kan dibagi beragam ya. Nah, kalau dari tingkat pengetahuannya apa aja? Ada muslim awam. Muslim awam ya. Muslim terpelajar. Yang terpelajar. Dan juga non-muslim. Non-muslim. Nah, itu juga beda-beda nanti ya. Cara berdakwahnya ke non-muslim bagaimana, ke muslim yang terpelajar sama yang muslim awam itu beda-beda, nggak sama. Oke, lalu kemudian mitra dakwah ini juga dibagi berbeda-beda dari sisi lingkungan sosialnya. Nah, barangkali Mbak Ayu bisa jelasin nggak, Mbak? Kalau mitra dakwah dibagi dari lingkungan sosialnya. Itu ada yang di kota. Pendakwah di kota ya. Desa. Tempat kerja. Digital atau online. Iya. Kemudian ada kampus. Oh ya, oke, beda-beda ya tempatnya ya. Kalau dakwah di desa gimana, lalu kalau dakwah di kota juga beda kan, audiensnya kan beda. Nggak mungkin kita dakwah di kampus tapi cara-caranya tidak dengan misalkan kalau kelompok di kampus kan kelompok terpelajar, ada dosen, ada mahasiswa kan caranya tentu dengan pendekatan yang berbeda gitu. Kira-kira begitu ya, kita sudah belajar tentang mitra dakwah. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang media dakwah. Oke, ini kan Gen Z semua nih. Media dakwah apa sih yang media apa yang paling dekat dengan Gen Z? Nah, Mas Adil, apa sih media yang sering kamu pakai ini apa? Media sosialnya misalnya. Instagram ya, paling sering Instagram. Nih Mbak Ayu? Saya TikTok TikTok. ya, scroll TikTok gitu ya. Ini ya, terus Instagram ya, Instagram. Ya, artinya generasi sekarang tuh sangat dekat sekali dengan media sosial. Kalau yang masih nonton TV itu ada nggak sih kalian di rumah masih nonton TV itu nggak sih? Masih ya? Udah jarang tapi ya? Nggak pernah ya? Langsung HP ya kalau terpaparnya HP. Radio, kalian dengerin radio nggak? Masih dengerin radio? Masih ada ya? Iya, sesekali 1-2 lah ya dengerin radio. Ya media kan banyak sekali, tapi ya tantangannya hari ini ada media digital dan tentu teman-teman sangat akrab dengan media digital. Kalau dari pendakwahnya yang sering kalian lihat di media sosial, siapa nih? Dari yang belakang dulu deh. Mas Akbar, siapa sih pendakwah yang sering kamu lihat di media sosial? UAS. UTS-nya? Oh iya, Ustadz Abdul Somad ya? Ustadz Abdul Somad, oke. UAS ya, oke. Mas Bara? Habib Ja'far, oke. Sering ini ya, nonton Habib Ja'far ya? Kalau lewat nonton ya.
Oke. Sering FYP nggak tuh? Sering FYP ya. Oke. Nah, beragam sekali dan itu ada di media sosial semua ya? Ada di media sosial semua dan kalian tonton ya di media sosial ya. Ya karena memang sedekat itu atau semudah itu ya dakwah ya. Kalau saya teringat dulu waktu kecil tuh ya karena masih ini ya nonton televisi gitu tiap pagi apa sih ada Agim, ada Mamah Dede. Kalian masih tahu nggak sih nama-nama itu kayak Mamah Dede gitu. Agim itu masih nonton ya. Iya. Jadi ada semacam inilah perubahan. Nanti akan kita bahas ada transisi dari misalnya media konvensional ke media yang lebih modern begitu. Nanti akan kita bahas di mata kuliah kita pagi hari ini. Oke, ini media dakwah, kita akan masuk dulu ke definisinya. Definisinya, ini mungkin teman-teman juga bisa catat nanti ya. Definisinya adalah media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam atau keagamaan begitu ya kurang lebih kepada individu atau kelompok untuk menerima dengan mengamalkan ajaran Islam. Jadi ya sederhana ada media yang dipakai untuk mengajarkan atau mendakwahkan. Ini kan ada kata-kata mana tadi ya? Menyampaikan pesan itu kan sebenarnya mendakwahkan ya, mendakwahkan pesan dan agar orang-orang atau kelompok atau individu itu mau mengamalkan ajaran Islam. Jadi memang medianya spesifik sekali gitu. Misalnya kita sekarang mengenal ada namanya islami.co. Itu media keislaman ya isinya spesifik sangat spesifik ke materi-materi keislaman gitu. Atau misalnya kalau dulu banget koran Republika. Ada yang tahu, ada yang pernah baca koran Republika? Itu kan juga koran yang sangat spesifik misalnya mengangkat isu-isu keislaman gitu ya. Kira-kira itu. Nah, ini dibagi kalau media dakwah itu dibagi media dakwah konvensional. Apa aja nih media dakwah konvensional? Ya mimbar masjid, ceramah, majelis taklim itu juga sebenarnya media ya. Itu konvensional. Orang-orang awal-awalnya kayak gitu, dari mimbar masjid dulu, dari majelis taklim dulu gitu ya. Terus kemudian berkembang, ada surat kabar, ada majalah, ada tabloid gitu ya. Ada poster, ada spanduk gitu. Ini yang lama ya, yang konvensional gitu. Nah, yang kontemporer atau yang modern kita akan mengenal ini. Televisi, ada radio dakwah begitu, ada kemudian yang terbaru juga tentu kita tahu ada YouTube, podcast, Instagram, tadi teman-teman nyebut ada Instagram, TikTok, dakwah digital ya. Kemudian ada website dan blog Islami. Blog mungkin sudah mulai ditinggalkan, kalau website Islami masih sangat banyak. Jadi ini adalah media-media yang dimana kita bisa mengakses pesan-pesan keagamaan atau di dalamnya kita akan bisa ketemu pesan-pesan keagamaan. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya perkembangan nih, kita akan bicara perkembangan media dakwah. Kalau teman-teman cermati, tadi sudah nyebut ya, ada yang follow siapa namanya, Habib Ja'far, kemudian ada yang tadi follow juga Hanan Ataki, begitu ya. Kalau teman-teman perhatiin, sekarang tuh dakwah jadi lebih ini, visual, singkat, dan viral. Atau persebarannya tuh cepet banget gitu. Ya kan dakwah itu kan sekarang kan mengandalkan kayak gini nih, seperti semacam ada quote-quote kayak gitu kan banyak ya di Instagram kan, quote-quote yang mengutip Fahrudin Faiz misalnya, mengutip Gus Baha yang saya contohin ini ya, ini dari Instagramnya islami.co gitu. Kan itu visual, karena sekarang ya abadnya abad visual kan, zamannya kan begitu kan, teman-teman mengakses media digital gitu ya, teman-teman mengakses Instagram, TikTok gitu, dan biasanya singkat. Ada fenomena hari ini tuh, kalau dulu YouTube biasanya kan panjang, hari ini short ya kalau di YouTube, ada Reels kalau di Instagram sama TikTok. Itu kan basisnya sama semua, video pendek kan. Makanya kemudian kita hari ini ada fenomena snacking. Pernah dengar nggak? Snacking tuh makan snack, mengunyah snack. Kalau snack itu kan makanan ringan kan? Nah, kita tuh hari ini sukanya gitu, snacking, makan makanan ringan. Kan sama, scroll TikTok itu kita lagi snacking sebenarnya. Nah, istilahnya tuh snacking, kita ini ya. Bukan ular ya, snacking nih snacking, dari kata snack. Ngemil. Ya benar, ngemil, lebih tepatnya ngemil. Ya kita lihat TikTok, lihat IG, YouTube yang short itu kan sebenarnya lagi snacking kan. Ada short di sini, ada Reels, terus kemudian ada TikTok. Ini kan video-video pendek. Itu tadi ya, singkat. Dan biasanya viral. Kalau di TikTok ada istilahnya FYP ya. Apa FYP itu?
for your page ya. Iya kan? Jadi kita tuh nanti kaitannya juga sama algoritma sih. Makanya ada pendakwah-pendakwah yang bisa sangat populer sekali di media sosial gitu. Short ini kayak ini di YouTube ya, Reels di Instagram gitu. Jadi itu teman-teman fenomenanya itu. Lalu kemudian, nah harus akhirnya apa? Konten kreatif. Orang-orang pada bikin meme, bikin Reels ya kan. Tapi positifnya adalah ini, dua arah, dialogis. Karena beberapa pendakwah tuh kadang juga ikut menjawab ya di kolom komentar mereka, kadang-kadang juga interaksi dengan follower-follower mereka. Jadi orang bisa memberikan like, kadang juga nge-share gitu kan. Tapi juga nanti ada tantangannya. Nah, kita akan lihat nih tantangan dakwah digital itu apa saja gitu. Nah, ini dia. Ini penting banget diperhatiin sama teman-teman. Fragmentasi audience. Fragmentasi itu gini. Jadi kayak kepecah gitu, kayak kebelah. Fragmentasi itu kayak kebelah, audiensnya itu kebelah. Misalnya yang sangat pro dengan ustadz siapa, terus kemudian ada dua ustadz katakanlah ya, yang beda ini ya, beda pemahaman gitu loh tentang satu isu tertentu. Misalnya isu yang terbaru, isu lingkungan gitu ya. Harusnya tuh gimana sih mengelola lingkungan ini menurut Islam gitu. Nah, ini dua kutub nih terfragmentasi, kayak kebelah gitu. Lalu kemudian ada hoax keagamaan. Hoax keagamaan tuh ya kita ini seringkali terpapar berita bohong. Wah, masjid di kota ini dibakar. Padahal itu sebenarnya bukan masjid yang kebakar, tapi rumah kebakaran, tapi di framing seolah-olah itu masjid yang dibakar karena dibakar oleh non-muslim misalnya. Nah, itu harus hati-hati tuh. Sama buzzer, hari ini juga banyak sekali di medsos buzzer, terutama di Twitter ya, kalau yang main Twitter ya. Kemudian ada dakwah yang instan dan dangkal. Yang instan itu akhirnya, yang pendek-pendek itu tadi ya, seringkali dangkal. Nggak selesai gitu loh, maksudnya ini ada potongan-potongan kan sekarang tuh ada fenomena clipper, pernah dengar nggak? Clipper tuh tukang potong, jadi videonya siapa misalnya Coach Justin yang suka nonton bola itu kan dipotong kan, selesai tuh Madrid misalnya bagian-bagian itu dipotong tuh sama clipper gitu. Nah akhirnya dangkal, kehilangan konteksnya dan kita nggak tahu, terus kemudian kita mungkin jadi marah-marah, terus kemudian jadi cepat viral gitu, karena ini tadi, karena instan dan dangkal. Lalu juga tantangan kita etika komunikasi digital. Kalau udah beda pandangan gitu, terus kita kemudian marah-marah, kita melakukan bullying, kita kemudian bahkan menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong gitu ya. Itu ada di tantangan dakwah digital kita hari ini. Oke, selanjutnya, nah ini optimalisasi media dakwah teman-teman. Gimana cara kita mengoptimalkan media dakwah? Ini ada sejumlah langkah ya. Pertama kreatif ya, kreatif dan kontekstual. Kreatif teman-teman tahu, tapi kalau kontekstual itu harus peka dengan yang lagi rame sekarang apa nih. Nah kayak Habib Hussein Ja'far nih di Instagram, dia bikin komik strip gitu. Oh teman-teman hari ini sedang meminati komik strip. Nah Habib Hussein Ja'far bikin tuh komik strip kontekstual. Nah itu kemudian tentu membangun kredibilitas, lalu digital etik, ini penting nih, digital etik, etika digital. Dalam berdakwah juga harus santun, harus ramah, jangan yang marah-marah gitu ya. Karena kalau dakwah marah-marah itu yang buruk bukan hanya ustadznya aja, tapi umat Islam secara keseluruhan lah ya. Ini gimana agama kok didakwahkan dengan cara yang marah-marah gitu. Lalu kemudian ya kolaborasi ini penting. Lalu kemudian evaluasi dampak dakwah secara berkala. Ya dievaluasi dakwah itu ini sudah tepat sasaran belum ya gitu. Dakwahnya sudah masuk belum di kalangan Gen Z gitu. Nah, itu dievaluasi ya. Ya evaluasi ini sebenarnya untuk semua hal ya. Kalau teman-teman yang konten kreator itu kan ada proses evaluasi itu gitu. Oke, selanjutnya nah, ini kita kuis dulu lah. Kita kuis dulu. Silahkan teman-teman klik. Kita tadi sudah belajar tentang media dakwah, teman-teman juga sudah mencatat. Nah, sekarang silahkan teman-teman bisa klik linknya, ada shorturl.at. Nah ini, kodenya DPIEN, D-nya besar, N-nya besar. Ada kuis yang bisa teman-teman kerjakan. Kita akan mengevaluasi atau melihat seperti apa tingkat pemahaman teman-teman. Oke, ya kita kasih waktu 5 menit dari sekarang, karena pertanyaannya cuma 5, pertanyaannya singkat, tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, silahkan. Oke, terima kasih sudah menjawab kuis, saya sudah lihat hasilnya, dan bagus, rata-rata jawabannya benar semua. Sebelum kita tutup, nanti saya juga akan jelaskan soal tugas. Ada yang mau bertanya nggak tentang kuliah kita hari ini? Boleh kalau ada yang mau bertanya. Silahkan, siapa?
Oke, Mas Apep, ada pertanyaan apa, Mas? Oke, tadi kan dengan menjelaskan media dakwah, media sosial. Media sosial. Itu kan gimana ya Pak? Rentan sekali terdapat hoax di situ. Terdapat hoax. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Oke, soal hoax ya. Ya, kalau kita bicara hoax ini memang nggak ada habisnya ya. Hoax ini memang jadi masalah kita bersama dan salah satu solusinya adalah berhenti di kita. Jadi kalau kita ketemu hoax, udah stop, jangan di-share. Kita kan seringkali ketemu ya di grup keluarga gitu kan. Orang-orang yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, mohon maaf kadang-kadang nge-share berita yang nggak benar gitu. Nah, itu ya salah satunya tentu kita kalau mau menegur pun harus dengan teguran yang baik gitu ya. Kemudian juga kita harus tahu pentingnya literasi digital. Ini penting banget. Jadi biar teman-teman nggak terpapar berita bohong. Kalau sudah ada gitu harus berhenti di kita dan kalau bisa kita bisa kasih tahu orangnya yang membagikan itu bahwa berita itu tidak benar. Masalahnya kadang-kali kita sungkan kan kalau kita tuh aduh yang nge-share om kita lagi kan, ada yang nge-share ini bule kita gitu kan gimana kan, kadang kita nggak enak. Tapi setidaknya kita tahu, kita stop atau mungkin kita juga kasih tahu yang benar gimana tapi tetap dengan kata-kata yang santun, cara-cara yang santun. Itu yang paling penting. Kira-kira gitu ya Mas Afif ya. Itu memang persoalan kita sih hari ini. Oke, saya kira itu ya. Semoga terjawab ya. Nah, ini kan kita sedang membahas media dakwah. Tugasnya bagi teman-teman yang juga sekaligus menjadi tugas UAS adalah ini. Nah, tugasnya teman-teman membuat video dengan tema besar dakwah yang moderat. Nah, moderat ini gimana? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Silahkan diunggah tugasnya ya, itu di Instagram, di YouTube, dan di TikTok. Ini pasti pada punya semua lah ya, Instagram, TikTok ada lah ya. Dan kemudian yang akan kita nilai nanti, ini bisa teman-teman perhatikan ada pesannya, kemudian orisinalitasnya, dan kreativitasnya. Semakin teman-teman kreatif, semakin videonya menarik, nah itu nilainya akan semakin tinggi. Itu ya tugasnya ini untuk tugas akhir kita nanti di mata kuliah ini. Nah, kemudian ini yang paling penting aspeknya. Kan tadi saya tulis di situ dakwah yang moderat, video pendeknya. Nah, moderasi beragama atau yang menjadi moderat itu bagaimana? Ada 4 aspek. Nanti bisa teman-teman pilih, bisa teman-teman atau bisa dikombinasikan semua juga nggak apa-apa. Yang pertama, moderasi beragama itu anti kekerasan. Teman-teman bisa mendakwahkan tentang ya beragama itu dengan lemah lembut, dengan santun, jangan memukul. Dakwah itu harus merangkul bukan memukul gitu ya. Kemudian komitmen kebangsaan. Komitmen kita ke Pancasila, ke undang-undang itu nanti bisa teman-teman bahas juga. Menghormati perbedaan atau toleransi. Misalnya teman-teman punya konten punya tetangga yang non muslim nih, bisa dikontenin, bisa dibikin video pendek. Juga menghargai tradisi lokal. Kan kita banyak ya di Solo ini banyak ya tradisi-tradisi lokal yang kemudian pertemuan antara Islam dan budaya itu kan banyak sekali di kita. Teman-teman juga sudah belajar mata kuliah Islam dan budaya Jawa. Nah, itu nanti juga bisa bikin teman-teman bisa bikin konten dengan tema menghargai tradisi lokal. Itu ya, itu panduannya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan dibuka ya, ini sebagai contoh teman-teman bisa buka di YouTube-nya masing-masing. Kalau bisa buka YouTube, cari yang ini, akunnya Habib Hussein Ja'far Jidanulis di YouTube. Nanti kita akan sama-sama nonton ini nih, videonya Habib Ja'far sama Onat. Onat ini kan non muslim ya, Habib Ja'far muslim. Dan mereka kolaborasi bikin konten yang sebenarnya sangat sederhana, tapi ya gitu. Kalau buat Gen Z ini kemakan banget nih. Teman-teman kira-kira bisa jadikan videonya Habib Hussein ini jadi inspirasi kalau teman-teman nanti mau bikin tugas di mata kuliah ini tentang membuat video dakwah moderat. Oke, terakhir saya pengen ini ya, mereview apa yang sudah saya sampaikan tadi soal media dakwah. Barangkali ada yang bisa menyebutkan apa tantangan dakwah di masa era digital ini? Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, Mas Albi. Ya, kalau menurut saya untuk tantangannya itu sendiri itu ada hoax itu tadi Hoax, yang disampaikan oleh Mas Afif, kemudian buzzer ya. Betul. Lalu kemudian yang disampaikan oleh Mbak Tisha tadi dakwah instan, lalu yang terakhir ada etika komunikasi. Etika komunikasi, 4 hal itu tadi ya. Iya, tepat sekali. Itu tantangan dakwah di era digital saat ini. Tepuk tangan dong buat Albi. Oke. Demikian kuliah kita hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.